Namaku Nadia Prameswari, usia 35 tahun, seorang wanita karir yang memimpin sebuah perusahaan besar di bidang properti. Dari luar, orang-orang selalu melihat hidupku tampak sempurna. Memiliki suami tampan, rumah mewah di kawasan elit, mobil mewah, dan kekayaan yang lebih dari cukup. Aku bekerja keras untuk berada di titik ini. Semua ini kucapai dari nol, tanpa warisan keluarga, tanpa bantuan siapapun, kecuali diriku sendiri. Aku pikir pernikahanku dengan Arman adalah hal terindah dalam hidupku. Pria yang dulu kupikir akan selalu mendukungku dalam suka maupun duka, ternyata menjadi bagian terbesar dari luka yang kini harus kutanggung. 10 tahun lalu, aku menikahi Arman ketika aku baru saja memulai bisnis kecil-kecilan. Saat itu aku bukan siapa-siapa, hanya wanita biasa dengan cita-cita besar. Arman adalah pria sederhana, anak dari keluarga biasa. Dia bekerja sebagai karyawan swasta dengan gaji pas-pasan. Mungkin aku jatuh cinta padanya karena dia terlihat tulus, selalu mendukung mimpiku, dan tidak silau pada materi. Aku pikir dialah pria yang bisa menjadi sandaran hati. Dulu, kami hidup pas-pasan. Kami tinggal di kontrakan kecil dengan dapur yang hanya cukup untuk 2 orang berdiri. Tapi kami bahagia. Arman sering memasak mie instan malam-malam ketika aku lembur, lalu kami makan sambil tertawa. Aku selalu mengingat kenangan itu, karena menurutku, cinta sejati adalah ketika kita tetap bertahan dalam keadaan sulit. Namun, kini aku mulai mempertanyakan semua itu. Apakah Arman memang pernah benar-benar mencintaiku, atau hanya nyaman dengan semua yang aku berikan? Setelah pernikahan kami memasuki tahun kelima, bisnis propertiku mulai berkembang pesat. Aku membangun jaringan, mengelola proyek besar, hingga akhirnya aku bisa membuka perusahaan sendiri. Dalam waktu singkat, kehidupanku berubah drastis. Dari kontrakan kecil, kami pindah ke rumah 2 lantai di kawasan elit. Dari motor bekas, aku bisa membeli 2 mobil mewah sekaligus. Arman? Dia ikut menikmati semua kemewahan ini. Dia berhenti bekerja di kantornya karena aku mengangkatnya sebagai direktur operasional di perusahaanku. Semua karyawan menghormatinya, padahal semua tahu kalau jabatan itu ada hanya karena dia adalah suamiku. Tapi aku tak pernah keberatan. Bagiku, memberi Arman jabatan itu adalah bentuk rasa cintaku. Aku ingat jelas kata-kataku saat pertama kali mengangkat Arman menjadi direktur. Mas, aku ingin kamu kerja di perusahaan ini. Aku butuh seseorang yang bisa kupercaya penuh, ucapku sambil menggenggam tangannya. Dia menatapku dengan mata berbinar. Kamu yakin, Nat? Aku nggak punya pengalaman di bidang properti. Aku nggak butuh orang yang jago teori. Aku butuh orang yang tulus dan bisa jagain aku. Kamu suamiku, siapa lagi yang paling bisa kupercaya selain kamu? Arman tersenyum, memelukku, dan berkata, kamu memang istri terbaik. Dulu, momen itu terasa manis. Tapi sekarang, setiap kali mengingatnya, hatiku terasa perih. Karena ternyata kepercayaan yang kuberikan kepadanya justru menjadi senjata yang menusukku. Kesibukanku sebagai pemilik perusahaan semakin padat. Setiap hari aku harus menghadiri rapat, bertemu klien, dan mengatur banyak hal. Meski begitu, aku selalu berusaha menjadi istri yang baik. Setiap malam aku pulang, aku masih menyempatkan diri memasak makanan kesukaan Arman atau sekadar mengobrol dengannya. Namun, seiring waktu, aku mulai merasakan jarak di antara kami. Arman tak lagi banyak bercerita seperti dulu. Dia lebih sering bermain dengan ponselnya atau sibuk dengan urusan yang tak jelas. Mas, kenapa sekarang kamu sering diam aja? Tanyaku suatu malam saat makan malam. Capek aja, Nat. Urusan kantor juga nggak gampang, jawabnya singkat sambil menunduk menatap piring. Aku hanya tersenyum pahit. Urusan kantor? Bukankah hampir semua pekerjaan sudah aku yang tangani? Arman hanya mengawasi, bahkan sebagian besar keputusan penting tetap aku yang ambil. Aku tidak mau memperdebatkannya saat itu, karena aku berpikir mungkin dia hanya sedang lelah. Hingga suatu hari, aku memutuskan untuk mempekerjakan seorang pembantu baru. Rumah kami terlalu besar untuk kurus sendiri, sementara aku sibuk dengan pekerjaan. Melalui rekomendasi teman, aku bertemu Rina, seorang gadis muda berusia 20 tahun. Rina datang dari kampung, wajahnya manis dengan kulit putih bersih. Dari kesan pertama, aku melihat dia adalah gadis rajin dan sopan. Bu,
Kalau saya kerja di sini, saya janji bakal nurut sama aturan ibu. Saya nggak mau bikin ibu repot, kata Rina dengan nada polos saat pertama kali bertemu. Aku tersenyum. Yang penting kamu jujur dan kerja dengan baik. Rumah ini besar, jadi aku butuh seseorang yang bisa dipercaya. Rina mengangguk dengan mata berbinar. Insya Allah, Bu. Saya nggak akan kecewakan ibu. Awalnya, Rina bekerja dengan baik. Dia cekatan, ramah, dan selalu memastikan rumah dalam keadaan rapi. Aku merasa beruntung punya pembantu seperti dia. Namun, yang tak kusadari, kehadiran Rina justru menjadi titik awal retaknya rumah tanggaku. Aku mulai menyadari sesuatu yang ganjil. Arman yang biasanya cuek, kini sering terlihat memperhatikan Rina. Awalnya aku menganggapnya biasa saja. Aku tak pernah berpikir buruk tentang suamiku. Namun lama-lama, tatapan Arman padanya terasa berbeda, terlalu lama, terlalu intens. Rina juga mulai berdandan lebih rapi dari biasanya. Memang tak ada aturan pembantu harus lusuh, tapi aku bisa melihat Rina kini suka memakai lipstik tipis atau bedak saat di rumah. Pernah suatu pagi, aku turun ke dapur untuk sarapan. Kulihat Arman duduk di meja makan sambil berbincang dengan Rina yang sedang menyiapkan roti. Mereka tertawa kecil, seolah ada sesuatu yang lucu. Lagi ngomongin apa? Tanyaku sambil tersenyum, berusaha biasa saja. Enggak kok, Nat. Rina ini lucu banget kalau cerita tentang kampungnya, jawab Arman santai. Rina hanya tersenyum malu sambil menunduk. Saat itu aku tidak curiga, tapi ada rasa tidak nyaman yang sulit kujelaskan. Hari demi hari, aku merasa ada jarak antara aku dan Arman. Dia jarang memuji penampilanku seperti dulu, meski aku selalu berusaha terlihat rapi dan anggun. Justru aku sering memergokinya diam-diam melihat Rina yang sedang membersihkan taman. Apa dia lupa bahwa Rina hanyalah pembantu kami? Apa dia lupa bahwa semua yang dia miliki sekarang berasal dariku? Suatu malam, aku menatap Arman yang duduk di ruang keluarga sambil memainkan ponselnya. Mas, kita udah lama nggak liburan, ya? Gimana kalau akhir pekan ini kita pergi berdua? Tanyaku dengan nada lembut. Arman hanya menggeleng. Aku sibuk, Nat. Banyak laporan kantor yang harus kuperiksa. Aku menghela napas. Kantor itu kan milikku juga? Aku tahu pekerjaanmu nggak sebanyak itu, Mas. Dia mendesah kesal. Kamu ini kenapa sih? Selalu merasa paling tahu segalanya. Saat itu aku hanya diam. Aku merasa Arman sudah berubah, tapi aku belum tahu apa yang sebenarnya sedang terjadi. Aku hanya bisa menebak-nebak, apakah dia bosan padaku? Atau apakah ada wanita lain? Aku tak menyangka, wanita lain itu ternyata adalah orang yang tinggal di rumahku sendiri. Rina. Bagian ini adalah awal dari badai besar yang akan menghancurkan hidupku. Aku tak pernah membayangkan bahwa suamiku, pria yang dulu kupercaya sepenuh hati, akan tergoda oleh pembantuku sendiri hanya karena dia lebih muda dan pandai merias diri. Namun, aku akan segera tahu semuanya. Dan ketika saat itu tiba, aku berjanji tak akan tinggal diam. Aku sudah terlalu lama bersabar, dan ketika aku disakiti, aku tahu bagaimana caranya bangkit, bahkan jika aku harus menghancurkan orang-orang yang berani mengkhianatiku. Hari-hari setelah Rina resmi bekerja di rumah kami berjalan seperti biasa, tapi tanpa kusadari, ada retakan kecil yang mulai muncul. Arman menjadi lebih sering berada di rumah. Padahal, dulu dia selalu beralasan sibuk di kantor perusahaan milikku. Kini, setiap kali aku pulang dari rapat atau pertemuan, aku sering menemukan Arman duduk di teras belakang, ditemani secangkir kopi dan suara tawa Rina yang terdengar begitu lepas. Awalnya, aku tidak berpikir macam-macam. Rina adalah pembantu rumah tangga, gadis polos yang baru keluar dari kampung. Mungkin dia hanya mencoba bersikap ramah pada majikannya. Tetapi, seiring waktu, sikap mereka berdua terasa terlalu akrab. Misalnya, ketika aku pulang larut malam, aku mendapati Rina dan Arman sedang menonton televisi bersama di ruang keluarga. Arman bahkan tertawa lebar mendengar candaan Rina. Mas, Rina, belum tidur? Tanyaku waktu itu sambil meletakkan tas di sofa. Rina buru-buru bangkit, wajahnya terlihat gugup. Ibu sudah pulang. Saya cuma nemenin Pak Arman nonton sebentar. Arman menoleh sekilas dan berkata santai, kamu kan jarang ada di rumah, Nat.
Aku cuma ngobrol sama Rina biar nggak sepi. Kalimat itu terasa seperti pisau yang menusuk pelan ke dadaku. Sejak kapan Arman merasa sepi padahal dia punya aku? Apa semua kerja keras yang kulakukan untuk membahagiakannya tidak cukup? Sejak perusahaanku mendapatkan proyek besar, waktuku tersita semakin banyak. Aku sering harus rapat dengan investor atau melakukan perjalanan bisnis. Aku tahu, mungkin Arman merasa terabaikan. Namun, bukankah ini semua kulakukan demi masa depan kami? Pernah suatu malam, aku mencoba memulai percakapan. Mas, kamu nggak keberatan kan aku sering lembur belakangan ini? Proyek hotel baru di Bandung ini benar-benar menyita waktu. Arman menatapku dengan ekspresi datar. Ya, aku nggak bisa bilang apa-apa. Kamu kan bosnya. Lagi pula, kamu juga yang biayai semua ini. Nada suaranya membuatku terdiam. Ada rasa sinis yang belum pernah kudengar sebelumnya. Malam itu aku tidur dengan hati resah. Aku merasakan sesuatu berubah pada Arman, tapi aku tak tahu apa. Dia bukan lagi pria sederhana yang dulu dengan bangga mendukung mimpiku. Seolah dia mulai merasa rendah diri atau mungkin mulai membandingkan dirinya dengan orang lain. Seiring waktu, Rina juga berubah. Awalnya dia terlihat polos, bekerja dengan baju sederhana. Namun, entah sejak kapan, dia mulai memperhatikan penampilannya lebih dari yang sewajarnya. Dia suka memakai lipstik warna lembut atau bedak tipis meski hanya bekerja di rumah. Pernah suatu pagi, aku turun ke dapur dan melihat Rina memakai parfum. Rina, kamu pakai parfum segala? Kan cuma di rumah, kataku sambil tersenyum tipis. Rina tersenyum malu. Maaf, Bu. Soalnya tadi habis nyapu halaman, takut bau keringat. Saya cuma semprot sedikit biar segar. Aku hanya mengangguk. Tapi di hatiku ada rasa tak nyaman yang semakin besar. Aku juga mulai melihat cara Arman menatap Rina. Tatapan itu bukan tatapan biasa. Pernah sekali, saat sarapan, aku memergoki Arman menatap Rina yang sedang menuangkan kopi. Tatapan itu hangat, seperti tatapan seorang pria pada wanita yang dia kagumi. Saat pandangan kami beradu, dia langsung mengalihkan matanya. Aku berusaha mengabaikan semua itu, berusaha meyakinkan diriku bahwa aku hanya terlalu lelah dan berpikiran negatif. Suatu hari, aku pulang lebih cepat dari kantor. Rencananya aku ingin membuat kejutan pada Arman dengan memasak makan malam spesial. Namun, begitu aku membuka pintu rumah, suara tawa keras terdengar dari ruang keluarga. Aku berjalan pelan mendekat. Dari celah pintu, kulihat Arman dan Rina duduk berdekatan di sofa, menonton acara komedi. Jarak mereka terlalu dekat. Mas, kok rame banget di sini? Tanyaku sambil berusaha terdengar santai. Arman kaget dan langsung merenggangkan jarak. Oh, Nat, kamu sudah pulang? Aku cuma nonton TV bareng Rina. Rumah sepi banget kalau kamu nggak ada. Rina langsung berdiri dan berkata dengan gugup, saya ke dapur dulu, Bu. Aku hanya tersenyum kaku. Dalam hatiku, ada rasa tidak nyaman yang semakin menekan. Aku ingin percaya pada suamiku, tapi intuisi seorang istri sulit dibohongi. Aku bisa merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Malam itu, aku mencoba membicarakan hal ini dengan Arman. Mas, aku lihat kamu sering ngobrol sama Rina. Kamu nyaman, ya, sama dia? Tanyaku pelan. Arman menatapku sebentar, lalu tersenyum sinis. Kenapa? Kamu cemburu sama pembantu? Aku terdiam. Aku cuma nanya. Aku lihat kamu lebih sering ngobrol sama dia dibanding sama aku. Ya terus kenapa? Kamu kan jarang di rumah, Nat. Kadang aku cuma butuh teman ngobrol. Jangan lebay dah. Kalimat itu membuat dadaku terasa sesak. Arman mulai berubah. Dia sudah berani bicara dengan nada seperti itu. Aku tidak menyangka, pria yang dulu begitu menghargai dan memujaku, kini mulai meremehkanku hanya karena seorang gadis muda. Beberapa minggu kemudian, aku mulai memperhatikan perilaku Rina yang semakin aneh. Dia sering berada di ruang tamu malam-malam, meski semua pekerjaan rumah sudah selesai. Pernah aku turun dari kamar untuk minum, dan aku mendapati dia sedang duduk di sofa sambil memainkan ponsel Arman. Rina, itu HP siapa? Tanyaku dengan nada curiga. Ini, Bu. HP Pak Arman. Tadi ketinggalan di sini.
Saya cuma mau taruh di meja, jawabnya terbata. Aku mengangguk, tapi dalam hati, rasa curigaku semakin kuat. Keesokan harinya, aku mencoba memeriksa ponsel Arman diam-diam. Namun, ternyata dia sudah mengganti password. Padahal dulu, ponsel kami saling terbuka tanpa rahasia. Ketika kutanya, dia hanya menjawab singkat, privasi, Nat. Semua orang juga butuh itu. Sejak saat itu, suasana rumah terasa dingin. Arman jarang menatap mataku. Bahkan saat makan malam, kami sering diam tanpa banyak bicara. Jika dulu aku merasa rumah ini penuh kehangatan, kini rasanya seperti rumah asing. Aku mencoba memperbaikinya. Suatu malam, aku berdandan cantik, mengenakan gaun merah yang pernah Arman belikan di ulang tahunku yang ke-7 tahun lalu. Aku menunggu di ruang makan dengan menu favoritnya, ayam panggang madu. Mas, aku masak spesial malam ini, ucapku tersenyum ketika dia pulang. Namun Arman hanya berkata, aku nggak lapar. Udah makan di luar. Lalu dia naik ke kamar tanpa menatapku. Hatiku hancur. Air mata menetes tanpa bisa kucegah. Aku berusaha menenangkan diri, tapi malam itu aku tidur dengan dada yang terasa sesak. Aku mulai bertanya pada diriku sendiri, apakah aku terlalu sibuk? Apakah aku sudah kehilangan pesona sebagai istri? Setiap kali bercermin, aku melihat diriku yang lelah, mata panda karena sering kurang tidur, dan rambut yang tak selalu rapi karena dikejar rapat. Sementara Rina, dia muda, segar, dan selalu terlihat bersemangat. Apa Arman mulai membandingkan kami? Aku mencoba mengajak Arman bicara keesokan harinya. Mas, kalau kamu merasa aku terlalu sibuk, bilang aja. Aku bisa kurangi kerjaan di kantor. Arman hanya menghela napas. Udahlah, Nat. Kamu nggak perlu berubah. Lagi pula kamu kan yang punya semua ini. Aku cuma numpang hidup aja. Kata-katanya membuatku terdiam. Cuma numpang hidup? Bukankah dulu aku memberikan jabatan tinggi padanya supaya dia tidak merasa minder? Lalu kenapa sekarang dia terdengar seakan tidak menghargainya? Hari-hari selanjutnya, rasa curiga itu semakin besar. Ada sesuatu antara Arman dan Rina, aku bisa merasakannya. Namun aku belum punya bukti. Yang ku tahu, kehancuran itu sudah mulai merambat pelan-pelan, merusak fondasi rumah tangga yang kupikir akan bertahan selamanya. Aku mulai memutuskan satu hal, jika ada yang berani mengkhianatiku, aku tidak akan diam. Aku mungkin terlihat lembut, tapi aku tidak bodoh. Semua yang ada di rumah ini, termasuk jabatan Arman, adalah hasil kerja kerasku. Dan jika dia berani mengkhianatiku dengan pembantu yang kupekerjakan, aku akan menunjukkan padanya siapa sebenarnya yang memiliki kekuatan. Setelah malam ketika aku memergoki Arman dan Rina berduaan, suasana rumah kami tak pernah sama lagi. Aku berhenti berbicara manis pada Arman. Tak ada lagi panggilan mesra atau perhatian kecil seperti dulu. Hatiku terluka terlalu dalam, dan luka itu membuatku dingin. Namun, di balik sikap dinginku, ada bara amarah yang setiap hari semakin membesar. Setiap kali aku melihat Arman bercakap dengan Rina, meski hanya sekadar menanyakan pekerjaan rumah, dadaku terasa sesak. Aku tahu ada sesuatu di balik tatapan mereka. Aku tahu cinta di hati Arman untukku sudah tidak lagi seperti dulu. Bayangan pesan-pesan mesra yang kubaca di ponselnya masih membakar pikiranku. Kata-kata Arman yang membandingkanku dengan Rina terus menghantui telingaku. Dia muda, dia cantik, seolah segala pengorbananku selama 10 tahun ini tak berarti apa-apa. Suatu pagi, aku sengaja meninggalkan Arman dan Rina di rumah saat aku harus ke kantor. Aku berpura-pura melupakan sesuatu dan kembali diam-diam setelah 30 menit. Dari luar, aku mendengar tawa kecil mereka dari dapur. Hatiku terasa ditusuk. Aku melangkah pelan, mendekat. Mas, jangan gitu. Kalau ibu tahu, suara Rina terdengar pelan, hampir seperti berbisik malu-malu. Enggak apa-apa, dia sibuk. Aku nggak bisa kalau sehari nggak lihat kamu senyum, jawab Arman. Tanganku mengepal. Aku ingin menerobos masuk dan mengusir Rina saat itu juga, tapi aku menahan diri. Aku butuh bukti lebih nyata. Aku ingin menang dengan cara yang elegan, bukan dengan emosi semata. Sejak hari itu, aku memasang kamera kecil di sudut dapur dan ruang tamu tanpa memberitahu siapapun. Kamera itu tersambung langsung ke ponselku,
jadi aku bisa melihat apa yang terjadi di rumah meski aku sedang di kantor. Rasanya seperti melakukan sesuatu yang tak pernah kubayangkan sebelumnya, tapi aku tidak punya pilihan lain. Aku harus tahu sejauh mana Arman mengkhianatiku. Dalam waktu seminggu, rekaman kamera itu memberiku bukti yang cukup. Aku melihat bagaimana Arman sengaja menggoda Rina dengan memuji rambutnya, atau bagaimana Rina tertawa manja ketika Arman memuji gaun yang dipakainya. Mereka memang belum berani bersentuhan lebih jauh, tapi interaksi mereka jelas bukan sekadar hubungan majikan dan pembantu. Malam itu, aku memanggil Arman ke ruang tamu. Aku sudah menyiapkan bukti rekaman dari kamera CCTV yang kutaruh di dapur. Mas, duduk, kataku tegas. Arman terlihat heran. Kenapa, Nat? Kamu kelihatan marah. Aku menatapnya dingin. Aku cuma mau tahu, Mas. Kamu masih anggap aku istri kamu, atau sekarang Rina lebih penting? Arman menghela napas. Kamu mulai lagi, Nat. Aku nggak ada hubungan apa-apa sama Rina. Tanpa berkata-kata, aku menunjukkan rekaman video di ponselku. Arman terdiam saat melihat dirinya sedang bercanda mesra dengan Rina. Wajahnya pucat. Kamu mau bohong apa lagi sekarang, Mas? Tanyaku, suaraku bergetar. Aku cuma bercanda sama dia. Kamu jangan lebay. Bercanda? Bercanda dengan pembantu, sampai harus puji-puji dia? Kamu lupa ya, semua yang kamu miliki sekarang dari aku? Rumah ini, mobil ini, bahkan jabatan kamu di kantor, itu semua aku yang kasih, Mas. Arman hanya menunduk, tak berani menatap mataku. Aku memanggil Rina malam itu juga. Rina, sini, suaraku tegas dan dingin. Rina datang dengan wajah pucat, seperti sudah menduga apa yang akan terjadi. Kamu tahu apa yang paling aku benci dari seorang perempuan? Tanyaku, menatapnya tajam. Perempuan yang tidak tahu diri. Kamu kerja di rumah ini, makan dari uangku, tapi kamu berani menggoda suamiku. Maaf, Bu, saya nggak bermaksud, ucap Rina terbata-bata. Mulai besok, kamu nggak perlu kerja di sini lagi. Ambil barang-barangmu, dan pergi dari rumah ini. Rina menangis, memohon-mohon, tapi aku sudah tak peduli. Arman mencoba membela Rina, tapi tatapan tajamku membuatnya terdiam. Setelah Rina pergi, suasana rumah tak menjadi lebih baik. Justru Arman semakin sering menunjukkan sikap dingin padaku. Kenapa kamu usir Rina, Nat? Dia nggak salah apa-apa, katanya suatu malam. Dia nggak salah apa-apa? Dia hampir menghancurkan rumah tangga kita. Bukan dia yang bikin rumah tangga ini retak, Nat. Tapi kamu. Kamu yang terlalu sibuk sama kerjaan sampai lupa kalau aku suamimu. Aku terpaku mendengar kata-katanya. Jadi semua kesalahannya, semua pengkhianatannya, dia lemparkan padaku? Aku menahan air mata. Mas, aku kerja keras ini semua buat kita. Tapi kalau kamu nggak bisa menghargainya, aku nggak tahu lagi harus bilang apa, kataku pelan. Arman tak menjawab, hanya pergi meninggalkanku sendirian di ruang tamu. Malam itu aku menangis dalam diam. Sakit rasanya disalahkan oleh orang yang justru mengkhianatiku. Esok harinya, aku memutuskan untuk mengambil kendali. Aku tidak ingin terus diperlakukan seperti ini. Aku memanggil asisten kantorku, Sinta, dan meminta laporan detail tentang semua pekerjaan Arman di perusahaan. Hasilnya mengejutkan, hampir semua tugas Arman selama ini sebenarnya dikerjakan oleh tim lain. Arman hanya datang untuk tanda tangan dan menghadiri rapat-rapat kecil. Aku sadar, Arman terlalu nyaman dengan semua kemewahan yang kuberikan. Dia lupa bahwa semua ini berasal dari keringatku. Dan sekarang, dia punya nyali untuk berselingkuh? Tidak akan aku biarkan. Malam itu, aku menatap Arman dengan mata dingin. Mas, aku nggak mau lagi dengar kamu nyalahin aku karena sibuk kerja. Kalau kamu merasa nggak bahagia dengan aku, bilang sekarang. Aku bisa ambil semua yang pernah aku kasih ke kamu. Arman terdiam. Maksudmu apa, Nat? Maksudku, tanpa aku, kamu nggak ada apa-apanya. Kamu nggak punya perusahaan, nggak punya jabatan, nggak punya rumah ini. Jadi jangan pernah coba melawan aku kalau kamu masih mau hidup enak. Arman tertegun. Aku bisa melihat rasa takut dan marah bercampur di matanya.
Tapi aku tidak peduli lagi. Cukup sudah aku disakiti. Sejak malam itu, aku memutuskan untuk menjaga jarak dengan Arman. Aku berhenti melayani semua kebutuhannya. Aku berhenti menyiapkan sarapan atau makan malam untuknya. Aku hanya fokus pada pekerjaanku dan diriku sendiri. Namun, di balik sikap dinginku, amarahku semakin membara. Aku tidak hanya ingin mengambil kembali harga diriku, tapi juga semua yang pernah kuberikan pada Arman. Jika dia bisa mengkhianatiku, dia harus siap kehilangan segalanya. Aku mulai menghubungi pengacara pribadiku. Aku meminta mereka menyiapkan dokumen-dokumen yang akan memastikan jika suatu hari aku memutuskan bercerai, semua aset tetap berada di tanganku. Aku tidak ingin ada sedikit pun hartaku jatuh ke tangan pria yang tidak tahu terima kasih. Malam itu, aku berdiri di balkon, menatap langit malam yang gelap. Angin berhembus pelan, tapi pikiranku kacau. Arman, kamu pikir aku wanita lemah? Kamu salah. Kamu mungkin sudah melukai hatiku, tapi aku akan pastikan kamu menyesal karena berani mengkhianati aku, bisikku pada diriku sendiri. Ini bukan hanya tentang cinta lagi. Ini tentang harga diri. Tentang seorang wanita yang tidak akan diam saat diinjak-injak oleh orang yang seharusnya menghargainya. Sejak aku mengetahui perselingkuhan Arman dengan Rina, hatiku tidak pernah benar-benar tenang. Aku sudah mengusir Rina, tapi rasa sakit dan pengkhianatan itu masih terasa membekas di setiap napas. Yang membuatku lebih sakit lagi, Arman bukannya meminta maaf, justru semakin berani bersikap dingin dan menyalahkan kesibukanku. Baginya, aku hanyalah wanita yang selalu mengurus bisnis, tanpa memikirkan rumah tangga. Dia lupa bahwa semua kemewahan yang dia nikmati berasal dari kerja keras dan pengorbananku. Malam-malamku dipenuhi dengan pikiran tentang bagaimana caranya aku bisa mengambil kembali harga diriku. Aku tidak ingin terus menangis atau merasa lemah. Aku tahu, cara terbaik menghadapi pengkhianatan adalah dengan menunjukkan bahwa aku lebih kuat. Jika Arman merasa bisa bersandar pada kenyamanan yang kuberikan, maka aku akan menarik semuanya. Aku memanggil pengacaraku, Pak Herman, ke rumah. Kami duduk di ruang kerja pribadiku. Pak Herman, saya ingin mulai menyusun rencana. Saya tidak ingin Arman tahu, tapi semua aset harus dipisahkan. Semua yang ada di bawah namanya, kembalikan ke nama saya, kataku dengan nada tegas. Pak Herman menatapku serius. Ibu yakin ingin melakukan ini sekarang? Itu berarti suami ibu akan kehilangan hak akses ke sebagian besar aset. Itu memang tujuan saya, jawabku mantap. Dia sudah lupa daratan. Dia pikir semua ini milik bersama, padahal sejak awal semua berasal dari kerja keras saya. Kami mulai menandatangani beberapa dokumen penting. Aku memindahkan kepemilikan rumah, mobil, dan sebagian besar saham perusahaan ke rekening dan aset pribadi yang tidak bisa disentuh Arman. Aku juga memerintahkan tim keuangan di kantor untuk memeriksa setiap transaksi yang melibatkan namanya. Seminggu setelah aku mulai melakukan perubahan itu, Arman mulai menyadari ada yang berbeda. Gajinya sebagai direktur sudah kuatur ulang, semua akses ke rekening perusahaan yang dulu bebas dia gunakan kini dibatasi. Suatu malam, dia mengomel di ruang makan. Nat, kenapa tiba-tiba kartu kreditku diblokir? Aku nggak bisa bayar apa-apa. Aku menatapnya dingin. Karena semua uang itu uangku, Mas. Aku cuma memberi kamu fasilitas karena kamu suamiku. Tapi sekarang, aku rasa aku sudah terlalu baik. Jadi kamu mau rendahkan aku? Hanya karena masalah kecil sama Rina? Aku tersenyum miring. Masalah kecil? Masalah kecil buat kamu mungkin, tapi buatku itu penghinaan besar. Kamu selingkuh di rumahku, dengan pembantuku sendiri. Apa kamu nggak punya malu? Arman terdiam, wajahnya merah menahan marah. Tapi aku tidak peduli lagi. Alih-alih terus memikirkan Arman, aku mulai fokus pada diriku. Aku kembali ke salon, merawat diri, dan mengikuti kelas yoga. Aku juga mulai menghadiri acara-acara sosial yang dulu sering kulewatkan karena sibuk. Anehnya, aku merasa lebih hidup. Sinta, asisten pribadiku, sempat berkata, "Bu, sekarang ibu terlihat lebih segar dan berwibawa. Banyak orang di kantor bilang ibu makin cantik." Aku hanya tersenyum. Kadang luka itu bisa jadi alasan kita untuk bangkit,
Sinta. Dan aku nggak mau lagi terlihat lemah. Aku juga mulai memperhatikan pakaian dan penampilanku. Aku ingin Arman melihat bahwa aku tidak butuh dia untuk tetap bersinar. Aku ingin dia menyesal telah membandingkanku dengan gadis kampung yang bahkan tidak bisa berdiri sejajar denganku. Suatu malam, aku mengundang beberapa kolega penting dari perusahaan untuk makan malam di rumah. Aku sengaja tidak memberitahu Arman sebelumnya. Saat dia pulang, dia terkejut melihat para tamu sudah duduk di ruang makan. "Mas, kenapa bengong? Ini tamu-tamu penting dari proyek baru," kataku dengan senyum dingin. Arman terlihat canggung. "Kamu nggak bilang-bilang." "Aku nggak harus bilang. Jabatanmu sekarang bukan apa-apa lagi di perusahaan. Jadi kalau kamu mau duduk, silakan. Kalau tidak, jangan ganggu kami." Wajah Arman memerah, tapi dia tidak bisa berkata apa-apa. Aku sengaja memperlihatkan bahwa aku bisa menjalankan semua ini tanpa dia. Para tamu memuji kepemimpinanku, dan Arman hanya duduk terdiam seperti bayangan. Aku tahu, harga dirinya mulai terkikis. Beberapa hari kemudian, tanpa kuduga, aku melihat Rina di pasar dekat komplek. Dia masih terlihat muda dan segar, dengan senyum manis yang dulu membuat Arman tergoda. "Bu Nadia," sapa Rina canggung saat melihatku. Aku menatapnya dingin. "Apa yang kamu lakukan di sini?" "Cari korban baru." Rina menunduk. "Maaf, Bu. Saya nggak pernah maksud jahat ke Ibu. Saya nggak tahu Pak Arman serius atau cuma main-main." "Serius atau main-main, kamu tetap salah. Kamu tahu dia suami orang. Dan sekarang, lihat apa yang kamu lakukan. Kamu membuatku melihat sisi buruk dari seorang pria yang dulu kupercaya." Rina menitikkan air mata. Tapi aku tidak merasa kasihan. Luka di hatiku terlalu dalam untuk memberi maaf. Perubahan sikapku mulai membuat Arman resah. Suatu malam, dia duduk di ruang tamu dengan wajah lelah. "Nat, kamu beneran mau terus begini? Kita kan udah nikah 10 tahun. Apa semua ini nggak bisa diperbaiki?" Aku menatapnya tajam. "Apa kamu mau perbaiki? Dengan cara apa?" "Aku nggak bisa pura-pura lupa kalau kamu mengkhianatiku dengan pembantu yang kubayar sendiri." "Rina udah pergi, Nat. Aku nggak ketemu dia lagi." "Tapi rasa hormatmu ke aku juga udah pergi, Mas. Kamu nggak sadar, ya?" Arman terdiam, tidak bisa menjawab. Untuk pertama kalinya, aku melihat ada ketakutan di matanya. Ketakutan akan kehilangan semua yang dia miliki. Aku memutuskan untuk membuat Arman benar-benar sadar siapa yang memiliki kekuatan dalam hubungan ini. Aku mengumumkan di kantor bahwa posisi direktur operasional akan digantikan oleh orang baru. Arman kaget saat mendengar pengumuman itu. "Nat, kamu beneran mau turunin aku?" tanyanya dengan nada tinggi. "Aku cuma kasih jabatan itu karena kamu suamiku. Tapi kalau kamu nggak bisa jaga nama baikku, aku nggak butuh orang seperti itu di perusahaan." "Jadi kamu mau bikin aku malu di depan semua orang?" Aku menatapnya datar. "Kamu sudah bikin aku malu duluan. Sekarang giliran kamu rasakan." Hari-hari berikutnya, Arman semakin diam. Dia tahu posisinya tidak lagi sekuat dulu. Sementara aku, justru merasa lebih berkuasa. Aku sudah tidak lagi terikat oleh rasa cinta yang dulu membutakanku. Aku mulai melihat siapa Arman sebenarnya. Pria yang hanya nyaman hidup dalam bayanganku, bukan pria yang benar-benar mencintaiku. Aku mulai berpikir, mungkin suatu hari aku akan benar-benar meninggalkannya. Tapi sebelum itu, aku akan pastikan dia merasakan sakit yang sama seperti yang dia berikan padaku. Aku akan ambil semua yang pernah kuberikan padanya, dan biarkan dia merasakan bagaimana rasanya kehilangan segalanya. Malam itu, aku duduk di ruang kerja sambil menatap dokumen yang sudah disiapkan pengacaraku. Semua aset kini kembali ke tanganku. Arman, jika dia masih berani bermain-main di belakangku, akan keluar dari rumah ini tanpa sepeser pun. Aku sudah cukup bersabar, Mas. Sekarang giliran aku yang memegang kendali, gumamku pelan. Di mataku kini, Arman bukan lagi suami yang kucintai. Dia hanya pria yang akan belajar pelajaran berharga. Jangan pernah mengkhianati wanita yang memberimu segalanya. Hari-hari setelah aku mengambil alih semua kendali terasa lebih tenang di pihakku, tetapi aku tahu Arman semakin merasa terjepit.
Dia sudah kehilangan jabatannya di perusahaan, kartu kreditnya terblokir, dan setiap kali dia mencoba menunjukkan sikap berkuasa, aku sudah tidak memedulikannya. Aku melihatnya seperti orang asing di rumah ini, pria yang dulunya kucintai kini hanya menjadi bayangan dari dirinya sendiri. Pagi itu, aku melihat Arman duduk di teras dengan wajah murung. Rambutnya berantakan, dan kopi di tangannya sudah dingin. "Mas, kenapa? Kok kelihatan kusut?" Tanyaku dengan nada datar, seolah berbicara dengan orang yang tidak lagi kuanggap penting. "Kenapa kamu jadi kayak gini, Nat? Kamu beneran gak mau baikan sama aku?" Suaranya pelan, hampir seperti memohon. Aku hanya menatapnya dingin. "Kalau mau baikan, kenapa kamu dulu tega sama aku? Semua ini akibat pilihanmu sendiri." Aku salah, Nat. Aku benar-benar salah." Untuk pertama kalinya, Arman terlihat menyesal. Tapi hatiku sudah terlalu terluka untuk percaya pada kata-katanya. Aku tahu, penyesalan itu muncul bukan karena dia mencintai aku, melainkan karena dia mulai merasa kehilangan kenyamanan yang dulu dia nikmati. Aku mendekat, duduk di kursi bersebelahan dengannya. "Mas, aku sudah tarik semua fasilitasmu di perusahaan. Kamu nggak punya lagi akses ke mobil dinas atau kartu kredit. Kalau kamu mau hidup nyaman, kamu harus mulai cari kerja sendiri." Arman memandangku kaget. "Kamu serius? Kamu mau aku mulai dari nol?" Aku tersenyum dingin. "Bukankah itu adil? Aku pun membangun ini semua dari nol. Kenapa kamu pikir kamu berhak hidup mewah tanpa usaha?" Dia terdiam, menunduk, seolah menyadari bahwa aku tidak akan bergeming. Aku tidak akan lagi menoleransi sikap manja dan pengkhianatannya. Di tengah kekacauan rumah tangga ini, aku bertemu Dina, sahabat lamaku. Kami bertemu di sebuah kafe mewah di pusat kota. Dina, yang sudah mengetahui sedikit cerita tentang perselingkuhan Arman, langsung memegang tanganku. "Nat, kamu kelihatan lebih kuat sekarang." Aku salut. "Tapi kamu yakin gak capek menghadapi dia?" Aku tersenyum pahit. "Capek, Din. Tapi aku nggak mau dia menang. Aku nggak mau dia pikir dia bisa seenaknya. Kalau aku jadi kamu, mungkin aku sudah ceraikan dia dari dulu," kata Dina. Aku terdiam. Kata-kata Dina itu menancap di pikiranku. Apakah aku sudah saatnya melepaskan Arman? Beberapa hari kemudian, Arman memberanikan diri bicara. "Nat, aku mau minta maaf. Aku bodoh sudah tergoda sama Rina. Aku janji nggak akan mulangin lagi. Bisa nggak kita mulai dari awal?" Aku menatapnya tajam. "Mulai dari awal? Kamu pikir semudah itu? Kamu tahu nggak, Mas, luka yang kamu kasih nggak bisa sembuh cuma dengan kata, maaf. Aku nggak tahu gimana caranya buktiin, Nat. Tapi aku beneran nyesel," ucapnya lirih. Entah mengapa, mendengar kata-kata itu, hatiku justru semakin dingin. Aku tidak merasakan lagi cinta yang dulu ada. Yang ada hanyalah rasa muak. Aku memutuskan untuk menghabiskan lebih banyak waktu untuk diriku sendiri. Aku pergi ke game, bertemu rekan bisnis, bahkan mulai melirik peluang membuka cabang baru perusahaanku di luar kota. Di saat aku semakin sibuk dengan kesuksesanku, Arman justru terlihat semakin terpuruk. Dia tidak lagi punya banyak aktivitas. Jabatan direktur yang dulu dia nikmati sudah resmi kuhapuskan. Kini, dia hanya duduk di rumah, mencoba mencari cara untuk mengembalikan harga dirinya. Suatu malam, dia berkata dengan suara rendah, "Nat, apa kamu benar-benar nggak mau lagi sama aku?" Aku merasa nggak punya apa-apa lagi." Aku menatapnya, kali ini tanpa emosi. "Mas, kamu yang memilih jalan ini. Kalau kamu mau dihormati, buktikan dengan kerja kerasmu sendiri." Di tengah situasi ini, aku mendengar kabar tak terduga dari tetangga. Rina, pembantuku yang sudah kupecat, ternyata bekerja di sebuah salon kecantikan. Dia sering terlihat berdandan cantik dan seolah sedang menikmati hidup barunya. Anehnya, kabar itu membuatku marah bukan karena cemburu, tapi karena aku merasa Arman telah membuatku kehilangan kendali emosional hanya untuk perempuan seperti itu. "Mas, dengar ya," kataku suatu malam. "Kalau kamu masih mikirin Rina, lebih baik pergi saja ke dia. Tapi jangan harap kamu bawa satupun aset dari rumah ini." Arman menatapku kaget. "Aku nggak ketemu Rina lagi, Nat.
Aku nggak bodoh buat ngulang kesalahan. Aku hanya mendengus kecil. Aku tidak percaya lagi pada setiap kata-katanya. Puncaknya, kami bertengkar hebat pada malam Minggu. Aku baru pulang dari makan malam bersama investor, dan Arman marah karena aku pulang larut. Kamu nggak peduli lagi sama aku, Nat. Kamu pulang malam terus, kayak sengaja nggak mau lihat aku. Aku membalas dengan suara keras, Mas, jangan balikkan masalah ke aku. Kamu yang hancurin rumah tangga kita duluan. Sekarang kamu nggak punya hak untuk marah. Arman menatapku dengan mata merah. Kamu nggak pernah anggap aku suami lagi, ya? Aku tertawa sinis. Suami? Suami seperti apa yang tega selingkuh sama pembantu? Aku bahkan nggak yakin aku masih cinta sama kamu. Kata-kata itu membuatnya terdiam. Untuk pertama kalinya, Arman tampak benar-benar takut kehilangan aku. Malam itu, aku tidur di kamar terpisah. Di ruang kerja, aku memandangi dokumen-dokumen yang sudah dipersiapkan pengacaraku. Surat cerai itu sudah ada di tanganku, hanya menunggu tanda tanganku. Aku bergumam pada diriku sendiri, 10 tahun aku bertahan, Mas. Tapi kamu yang hancurkan semua. Aku nggak bisa terus begini. Mungkin ini saatnya aku pergi. Perasaan lega dan sedih bercampur jadi satu. Lega karena aku akhirnya berani mengambil keputusan, tapi sedih karena semua kenangan selama 10 tahun akan berakhir. Keesokan paginya, aku mengajak Arman bicara. Aku meletakkan surat cerai di atas meja. Mas, aku kasih kamu pilihan. Kalau kamu masih mau berusaha, buktikan. Tapi kalau kamu nggak bisa, tanda tangani ini. Arman terdiam, menatap surat itu dengan mata berkaca-kaca. Nat, kamu beneran mau ninggalin aku? Mas, kamu sudah lama ninggalin aku. Kamu cuma nggak sadar, jawabku pelan. Hari itu, Arman tidak menandatangani surat itu. Tapi aku tahu, waktunya akan tiba. Dia kehilangan semua kenyamanan yang dulu dia nikmati, dan sekarang aku yang memegang kendali penuh. Aku tidak akan memohon lagi. Jika dia masih ingin bersama, dia harus berubah. Jika tidak, aku akan berjalan tanpa menoleh ke belakang. Aku menatap bayangan diriku di cermin. Aku sudah siap. Aku tidak akan biarkan diriku disakiti lagi, bisikku. Hari-hari setelah surat cerai itu kuletakkan di depan Arman terasa seperti perang dingin. Dia tidak menandatangani surat itu, tapi juga tidak berusaha keras untuk memperbaiki kesalahan. Aku tahu, dia bukan lagi pria yang dulu kucintai. Lelaki yang dulu kupilih menjadi pasangan hidup kini hanya tinggal bayangannya saja, bayangan yang dipenuhi dengan rasa gengsi dan ketergantungan. Setiap kali aku melihatnya duduk termenung di ruang tamu, aku merasa tak ada lagi harapan. Rasa cinta yang dulu memenuhi hatiku kini digantikan oleh kekosongan dan rasa muak. Malam itu, aku memberanikan diri berbicara dengan nada paling tegas yang bisa aku keluarkan. Mas, sudah 10 tahun kita menikah. Tapi aku nggak bisa lagi terus menutup mata. Kamu pernah mengkhianati aku, dan sekarang aku nggak melihat kamu berusaha berubah. Aku sudah nggak mau menjalani hidup seperti ini lagi, ucapku. Arman menatapku dengan mata lelah. Nat, aku tahu aku salah. Aku kehilangan kamu karena kebodohanku sendiri. Tapi apa nggak ada cara buat kita perbaiki semua ini? Aku tersenyum pahit. Aku sudah berusaha, Mas. Tapi luka ini terlalu dalam. Kamu tahu nggak, setiap kali aku lihat kamu, aku cuma ingat bagaimana kamu tersenyum ke Rina. Itu menghantui aku. Dia tertunduk, suaranya bergetar. Kalau aku tanda tangan surat cerai itu, kamu beneran nggak akan lihat aku lagi. Aku menarik napas panjang. Ya. Dan itu mungkin yang terbaik buat kita berdua. Beberapa hari kemudian, kami duduk berdua di meja makan. Surat cerai itu kembali kuletakkan di hadapannya. Aku nggak mau kita terus saling menyakiti, Mas. Kalau kamu benar-benar menyesal, buktikan dengan melepaskanku. Aku nggak mau terikat dengan orang yang nggak lagi aku percaya. Arman memegang pena dengan tangan gemetar. Aku bisa melihat matanya berkaca-kaca. Nat, aku nggak pernah nyangka kita akan sampai di titik ini. Tapi kalau ini yang terbaik buat kamu. Dengan tangan yang berat, dia menandatangani surat itu. Aku hanya diam, air mataku jatuh, tapi bukan karena cinta, melainkan karena rasa lega.
Saat pena itu diletakkan di atas meja, aku tahu segalanya sudah berakhir. Setelah proses perceraian berjalan, Arman harus pindah dari rumah ini. Semua aset sudah kukembalikan ke bawah namaku. Dia hanya membawa beberapa pakaian dan barang pribadi. Saat berdiri di depan pintu dengan koper kecil di tangannya, dia menatapku. "Nat, terima kasih atas semua yang pernah kamu kasih ke aku. Aku nggak layak buat kamu," katanya lirih. Aku hanya mengangguk. "Semoga kamu bisa belajar dari kesalahanmu, Mas." Melihatnya pergi, ada rasa kosong di dada, tapi bukan karena aku ingin dia kembali. Melainkan karena semua yang pernah kami bangun bersama kini hanya tinggal kenangan. Setelah Arman pergi, aku merasakan keheningan rumah ini. Awalnya terasa sepi, tapi kemudian aku mulai menikmati kebebasan ini. Tidak ada lagi rasa curiga, tidak ada lagi pertengkaran. Aku bisa fokus pada diriku sendiri. Aku memperluas bisnisku, membuka cabang baru, dan mempercayakan sebagian operasional pada tim profesional. Aku juga mulai aktif di acara sosial, bertemu orang-orang baru yang menginspirasi. Sinta, asistennya, pernah berkata, "Bu, sekarang ibu lebih bersinar dari sebelumnya." Semua orang di kantor kagum sama kekuatan ibu. Aku tersenyum. Kadang, kita harus hancur dulu untuk bisa bangkit lebih kuat, Sin. Suatu sore, beberapa bulan setelah perceraian, aku melihat Arman di sebuah kafe sederhana. Dia terlihat berbeda, lebih kurus, dengan pakaian yang tidak lagi mewah. Saat melihatku, dia tersenyum pahit. "Nat, lama nggak ketemu," sapanya. Aku hanya mengangguk. "Apa kabar, Mas?" "Biasa aja. Aku lagi mulai usaha kecil-kecilan." "Susah sih, tapi aku coba berdiri sendiri." Aku merasakan ada rasa iba, tapi bukan cinta. "Semoga kamu berhasil, Mas. Hidup ini tentang pilihan. Kamu sudah pilih jalanmu, dan aku juga punya jalanku sendiri." Dia menunduk. "Aku cuma mau bilang, kamu wanita paling kuat yang pernah aku kenal. Maafkan aku." Aku tersenyum tipis. "Aku sudah memaafkanmu. Tapi bukan berarti aku mau kembali. Aku sudah bahagia dengan diriku sekarang." Sejak perceraian itu, aku belajar banyak hal. Aku belajar bahwa cinta tanpa rasa hormat tidak ada artinya. Aku juga belajar bahwa aku tidak butuh orang lain untuk membuatku berharga. Semua kekuatan ada di dalam diriku sendiri. Aku mulai bepergian, mengunjungi tempat-tempat yang dulu tidak sempat kukunjungi. Aku belajar memasak, membaca lebih banyak buku, bahkan mengikuti kursus singkat tentang investasi. Setiap hari terasa lebih bermakna karena aku hidup bukan lagi untuk menyenangkan orang lain, tapi untuk diriku sendiri. Malam itu, aku duduk di balkon, memandangi langit berbintang. Aku mengingat semua luka dan air mata yang pernah kujalani bersama Arman. Tapi kini, rasa sakit itu telah berubah menjadi kekuatan. Aku sudah tidak takut sendiri, gumamku pelan. Aku sadar, meski rumah tanggaku berakhir dengan pengkhianatan, aku tidak kalah. Justru aku menang, karena aku bisa berdiri tegak meski dihancurkan oleh orang yang paling kucintai. Dan sekarang, aku siap memulai babak baru dalam hidupku, babak yang penuh dengan kebebasan, kebahagiaan, dan harga diri.